Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast. Halo, WhatsApp bro di rumah. Balik lagi bersama Ini Bukan Podcast. Masih bersama Gian, aka Ritemji. Kali ini kita punya tamu, masih teman-teman juga, teman-teman lama. Dan yang tadinya nggak kenal jadi kenal juga. Ya. Ada salah satunya ada Kang Husni juga. Ya. Nah, buat bro di rumah juga mungkin ada yang belum kenal siapa aja mereka kan, dan pastinya banyak yang udah kenal juga kan. Salah satunya ada Kang Joy. Ya, siapa sih yang nggak tahu Kang Joy kan, khususnya skena metal Garut. Nah, mereka menamakan wadah kolektifnya Noise ya. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung kenalan aja. Mulai dari sebelah kiri saya dulu kayaknya sih. Oke, silakan bro. Ya. Saya Mehmet. Saya Gege. Kang Gege. Gege Sirege. Gege. Ini nickname-nya apa? Nickname. Nama asli nickname ya. Kalau nama asli Adam Levin. Adam Levin. Oke, Kang Gege sebelah kanan saya, paling kanan. Siapa? Kamu. Saya si Mehmet. Saya si Mehmet. Siapa Mail Mehmet? Nepangkeun abdi mah Wasta Husni Niti Kusuma. Nah, panggilan teh sok aya nu nyebat Husin, tah Husin mah di generasi Noise. Oke. Aya nu Husni mah biasana teman-teman Teman-teman SMA. akrab, teman-teman SMA. Ada lagi yang panggil Niti waktu di Bandung karena memang saya tahun 2000 itu udah pergi ke Bandung. Jadi lamun anu nelpon Niti berarti ada di ditu. Lamun anu nelpon Husin berarti generasi. Udah tahu dari jejak awal ya. Jadi aya nu Husni, Husin sama Niti. Nah, berarti gitu. Bangornya di Bandung apa di Garut ini? Duanyanya. Duanyanya. Kalau duanyanya Bangor ini. Kalau yang manggil Om Teo berarti siapa? Kalau Om Teo itu beda lagi waktu main di Parahyangan. Oke. Serba baung ya. Iya. Baungna apa orang? Om. Nah, akhirnya langsung ke bola lakon nih sekarang. Eleannya lah begal. Gitu. Kan tahunya kan Kang Joy nih namanya, kalau Ya. nickname ya Siliwangi banget ya. Asli itu. Nah, nama aslinya harus tahu nih. Man asli nama. Misteri bakal terungkap sekarang. Misteri. Jadi ngaran asli nama aya penyanyi dangdutan. Masa sendiri. Cep Mansur. Nama asli di sekolah KTP. Nggak tahu. Cep Mansur. Cuman kalau di sama ibu bapak mah panggilan pertama dari kecil Jai. Anjay. Lada akhirnya gede sighting jadi Joy. Nah, gitu. Asal. Ngan nama asli KTP mah Cep Mansur. Nah, mereka ini Bro kemarin itu baru meliar lagi, ada wadah kolektif yang luar biasa di Garut. Siapa yang nggak tahu sih? Noise, kita langsung sambut aja. Alhamdulillah. Noise Enterprise. Sebetulnya nggak komplit semua. Bariklana. Karena mereka sebagian ada acara juga ya. Ada acara Tadinya juga, kan kita ada janji sama Kang Eldi, Ya, ada acara. berhubung mereka masih Ada. juga ada ini juga ada. Padahal awal janjian sama Mang Eldi loh. Mang Iya. Eldi waktu minggu lalu Sebenarnya kan. saya juga cuma datang ke sini mau nonton aja gitu. Nggak apa-apa Mang Mel. Jadi lebih seru lah ya. Iya. Nah, terus kan kemarin waktu tanggal 30 Oktober tuh keren pisan, Gian cuma lihat di medsos doang, pun nggak bisa hadir karena satu dan lain hal, biasalah masalah keluarga tuh ya. Alhamdulillah lancar, sukses. Alhamdulillah itu kenapa tuh, kan biasanya setahu Gian Noise itu ada dulu waktu zaman Intan Balaria kalau sekarang Ya. bukan apa Balai Paminto. Balai kalau sekarang Paminto. dulu masih Area masih GP Garut Theater itu kan ada Dari GT pertama kan ya, GT. ya Garut Theater. Noise perdana, terus yang kedua, ketiga dan berikutnya. Ya. Nah, padahal itu kan ada sequel, maksudnya nyambung. Nah, yang kemarin kok jadi beda tagline-nya. Nah, Noise Lintas Generasi itu awalnya seperti apa? Jadi ada Noise Lintas Generasi gitu. Sok mangga siapa yang mau jawab? Ini Bebas. mah ini yang Mesin ya. bikin
Ya sebetulnya temanya gitu. Oke. sebetulnya kan noise sudah buat kita ya di lingkungan kita di di skena ya. Skena permusikan underground tuh memang noise tuh ya, kalau misalnya noise ngadain itu udah pasti acaranya udah kalau bukan meriah ya, kita mah disebutnya teh udah pasti edan we lah gitu bahasana. Udah pasti Intimate pisan lah. intimate, kursi terbang ini itu gitu ya. Dengan Kecuali piring yang nggak terbang. dengan Piring mah pokoknya. harus paling di keluarga Nah, piring. sesudah acara itu Sudah biasa. ada, itu udah disensor dulu yang itu mah. Ya. Jadi Ya bahkan kan kalau misalnya noise tuh dulu sampai diberhentiin sampai pakai senapan gitu kan, karena memang noise yang bikin acara tuh udah pasti gila lah kalau bikin acara underground gitu kan, satu-satunya Dan juga begitunya. satu-satunya juga yang memang pergerakan bikin event musikalitas yang memang bergenre underground kita gitu. Nah seterusnya ada juga banyak yang bikin acara-acara yang memang sifatnya tuh hampir menyerupai kayak kita Ya. gitu. masih di Garut juga. Nah, dulu makanya namanya Cinta Damai. Cinta Damai itu karena memang dulu setiap genre itu pasti ada perselisihan sebetulnya. Ada aja ya. Dari black metal, Ya. dari greencore, hardcore, punk, itu kan mereka tuh memang punya idealismenya masing-masing tuh. Jadi walaupun istilahnya satu tempat di acara mah dihijikeun, tapi punya idealismenya masing-masing. Nah, Ada itu lah ya. bentrokan. Nah, makanya kita dulu tuh bikin acara tuh Cinta Damai itu karena memang ya basicnya kita harus cinta damai, ada acara nama pasti riweuh-riweuh Iya. kene gitu. Dan namanya juga kan underground Underground gitu kan, pogonya, mosingnya, mospitnya, atmosfernya juga. Karena udah kalau nggak pasti. kayak gitu kan bukan Bukan noise, underground. namanya bukan underground ya Ah, namanya. gitu. Nah, luar biasa. Tapi Rewana kalau menurut saya itu bukan istilah Rewa lain karena kekerasan, Iya. Nah, tapi hanya sebuah Ekspresi aja. ekspresi saja. Ekspresi Ekspresi, sebetulnya. bukan ada meluapkan musik Musik Gayana genre emang underground jadi bikin Dari seperti itu. riweuh teh tapi riweuh positif gitu Positif, teh. ya. Setelah itu beres lagi, bukan gitu. kekerasan, bukan kita Iya. untuk Betul. menjalin sebuah pertengkaran, masalah itu tidak ada. Nggak ada Nah. sebetulnya. jadi lebih ke idealisnya diekspresikan, Ya. tapi dengan positif yang alter ego lah ibaratnya ya. Ah. Luar biasa keren. Terus kalau secara misi dan visi nih pastinya ada dong dari si Noise sendiri. Ya. Meskipun padahal sebetulnya kan meskipun nggak satu, maksudnya nggak cuma di Garut juga kan yang namanya wadah kolektif itu Ya, banyak. bukan. Sekian Untuk orang. sekarang banyak Nah, sekali, apalagi dengan anak-anak muda yang sekarang yang oke. kreativitasnya bisa melampaui kita yang memang sudah terlampau tuh, istilahnya bukan tuh ya udah jauh banget lah dari tahun sekian. itu rada disensor masalah tua mah. Dengan Itu umuran mah cuma kita, angka doang sih kan. misalnya, Oke. Begini wawasannya udah lain Ah. gitu. Saya yang paling kalau tua. menurut saya gitu kan, kita dari generasi ke generasi itu kan banyak gitu kan, dari genre, dari Perubahan genre pun, perubahannya ah. banyak. Oke. Tapi alhamdulillah yang saya pantau sampai sekarang ini, kita itu tidak ada sampai sekarang. Kalau dulu itu ada gontok-gontokan karena beda Beda aliran. ada beda aliran, sampai sekarang tidak ada. Itu urusannya sama PON nanti. Ya, Saya segitu kan, Faisal? Genrenya kan Ya, Pak, ya itu- antara genre itu sendiri tidak ada sekarang itu. Ya. Walaupun ada black metal, ada Aman, hardcore, ada punk, kita itu bersama sekarang. Nah, iya. Alhamdulillah sampai sekarang ini Ya, luar kita biasa. bersama. Mehmet mah jangan dibercandain. Bahaya. Ya. Kan ini ceritanya lagi wacana. Wacana saya gitu. bercanda. Justru Kang Ian visi misi noise ayeuna teh Ya. Yang lintas generasi pingin band-band Garut teh bangkit deui Iya. Nah, baik badai underground musik legend rock gitu, jadi ulah sampai ka nya tapi puntennya ulah sampai ka model puntennya bebas. orang teh kan di Garut teh loba band, Iya. Nah, betul. nah loba band. Jenis musik mau Nah orang teh mun aya nu ngunang teh model kemana kan di Garut ge loba band Ya, nu aralus betul. nu leuwih di eta
abi teh hoyong ngaiekeun musisi Garut teh Dikumpulin underground lagi. gitu. Sok we Garut heula ieukeun gitu. Juga. Dipajukeun heula gitu. ini Kita disebut- kumpul aja lah di situ. Itu Eta visi barang. misi saya eta Oke, luar gitu. biasa. Jadi ini yang disebut movement dari Sinoi salah satu nah gitu. Kan Nah, gitu. jadi kan ya itu yang seperti yang tadi diobrolin sama Kang Ya. Mesin sebelumnya sama Kang Memek juga ya, meskipun wadah kolektif itu banyak Ya. tapi kan misi visi tentunya ada Betul. sedikit perbedaan maksudnya beda tapi dalam artian masih ranah positif Ya, lah, biasa. Karena kan kadang ada stigma kayak gini skena metal pasti melekat dengan istilah rebel gitu kan kadang yang awam nggak tahu rebel itu asal rebel aja gitu kan Naon ibaratnya rebel itu apa gitu ya yang kayak gimana. Nah dari Sinoi sendiri rebelnya nih pasti bro di rumah ada yang belum tahu atau belum paham maksud rebel menurut versi dari teman-teman noise di sini nih seperti gimana gitu boleh dijelaskan oleh KGG misalnya atau Kang Jo atau Kang Mehmet atau Kang Wisnu. GG werebal malah saya mah Apa tuh ya? Jadi memang si musik kayak gini tuh awalnya kan bentuk ekspresi di awalnya kan di Inggris sebenarnya itu jadi itu ekspresi si kaum pekerja gitu kan mereka jam kerja teh luar biasa gitu kan 12 jam nggak berhenti mereka kayak robot apa segala macam gitu kan dieksploitasi industri gitu dan sebagainya terus mereka pengen mengekspresikan diri terus pengen apa sih namanya kurang teh embung di kia gitu loh seperti Berontak itu ya, lebih kayak nah seperti berontakan itu gitu. termasuk mulai dari ininya juga kan memang style fashionnya juga Fashionnya pekerja-pekerja di sana seperti itu kan kayak misalnya sekarang nih kayaknya pakai jaket kulit apa Kayaknya segala ini macam. dari Sukaregang lah ini kayaknya atau bukan ya Ada ada di sini juga sama. Tapi kalau saya itu emang dari Si- sananya bukan bukan sengaja ya kalau ini sengaja. Kalau orang Jadi, lain disengajain si- gitu. Saya emang udah temen rebel ini tuh tahun sebenarnya salah ya kita pengen apa sih di awalnya seperti itu gitu jadi mereka menolak eksploitasi gitu kan menolak juga si ya merenang sebetulnya menolak kebijakan lah ya kebijakan yang konservatif diberi dan lebih politis lah gitu lebih politis Ya, jadi politis. menolak kebijakan yang berada misalnya adanya di London nih nah menolak kebijakan yang ada di London itu dengan awalnya dengan fashion dengan gaya berpakaian native-nya memang seperti dengan itu gaya berpakaian otomatis diikuti dengan musiknya gitu nah setelah itulah jadi gaya hidup jadi passion bukan fashion lagi jadi passion Jadi awalnya memberontakan, jadi jadi gaya gaya passion. hidup Gaya hidup hidup. orang-orang yang memberontak dengan sistem pemerintahan yang mereka tepati. Nah sebetulnya mah Indonesia itu termasuk latah sebetulnya, Iya, latah. oke, ya. Tapi bukan karena latah, karena memang pergerakan di sini pun mengikuti arahan yang ada di sana, bukan arahannya berarti menjiplak boleh lah, tapi movementnya tadi gitu karena bentuk pemberontakannya tuh hampir sama tapi yang berbeda tuh tempat karena mereka di sana tuh London dengan gaya rambut mohek dengan warna jaket kulit Jadi, yang ini nah di kita pun memberontak tuh dengan fashion juga gitu fashion juga dan musik yang memang arahannya hampir sama seperti itu karena memang dari sana sukses dengan pemberontakan fashion dan musiknya bisa berontak nah kita tuh ikutin gitu jadi ibaratnya seperti itu. hanya kultur Rebel, aja ya. yang membedakan ya sebetulnya Nah, kultur. iya. Jadi kultur dan fashion sebenarnya Fashionnya, bukan ya. fashion Iya. show Outfit, bukan fashion, bukan iya, nah, oke. bukan jadi fashion itu semacam jadi maksudnya ke gaya hidup gitu. Nah, Jadi kan kadang-kadang ada pakaian punk bajunya Kiss atau apa pas ditanya apa Naon? Kiss nggak Tanya ngerti naon. ya. bajunya Iron Maiden Ngerti gayanya apa yang dia Ditanya, pakai teh. Nah, apa nggak ngerti nah itu mereka mungkin itu yang ikut-ikutan tapi kalau misalnya udah passion apa yang dia pakai itu udah pasti dia yang datang dari jiwanya dan beli mengerti, baju ya. misalnya Sex Pistols dan memang saya suka mendengar musik Sex Pistols dan memang isi lagunya pun kita mengerti apa yang dibicarakan di dalam lagunya juga mengerti makanya memakai baju itu kan kadang-kadang sekarang banyak
di media yang di TikTok yang baju kis kelihatan apa metal, tato ini itu, tapi secara harfiah untuk rebelnya sendiri itu dia nggak mengerti menurut saya. Itu hanya dengan itu fashion jadinya, bukan passion. Jadi ibaratnya kan itu apa ya bisa menghegemoni juga kan bisa Ya, dibilang kalau betul. untuk di kita. Cuma ya maaf, bahkan nggak cuma musisi lokal di kita juga, artis-artis besar juga nggak usah kita sebutin lah siapa namanya. Ya. Bahkan banyak loh yang pakai misalkan penyanyi pop dia pakai baju misalkan inisial S lah ya gitu. Ya maksudnya nggak apa-apa, cuma Iya, maksudnya nggak jadi masalah. kalau secara merunut tadi yang istilah rebel itu sebetulnya Nah kita Nggak- pun belum kadang-kadang ngerti yang gitu. mengerti di rebel pun kalau misalnya menonton nih acara nih, oh itu setelannya udah kayak kita gitu, tapi kita udah bisa membedakan gitu, itu bukan rebel menurut kita gitu kan. Kalau misalnya memang Versi itu kita. versi kita gitu Oke. kan. Nah kalau kita juga punya versinya masing-masing. Tapi Rebel tidak kita dijadikan seperti ini, masalah. tapi nggak jadi masalah kok. Sekarang mau jadi fashion pun, fashion kita jadi fashion pun nggak jadi masalah. oke. Tapi kan memang di kita juga jadi lebih banyak pro dan kontranya gitu kan, ketika teman-teman nih rambutnya mohek gitu kan, terus pakai spike apa segala macam gitu. Itu kan udah beda dengan kultur di kita kan gitu ya. Kultur di kita Ya, beda kan. beda. Jadi ketika kata Meme tadi urang keluar cina kan gitu. Ku tukang beca nu gelo cina kan gitu. Enak itu betul. Ya. Eta- Justru saya pengalaman Di SMA Paledang, di Jalan Ciledug Paledang kan orang bala makan cenaya motor gitu. ya memang kayak kultur sok SMA lah gitu. tahun 95 kan saya udah di Moek, Moek. pulang ke rumah ada mama saya, ada istri Kak, langsung dilemparin seminggu Serius Bang ya? asli nak Eh, seminggu nggak pulang-pulang. Nah nonan maneh cenah jadi naon jelema. Kan ai orang tua makan tengah artinya. Ya. Nya emang dulu ke emang mungkin kulturnya kan dulu nah, ya beda. berarti urakan gitu kumaha. Kan saya juga kan dulu mah lihat tahun 95 teh kan sering ke Saparua. Iya. Suka ada band underground. Kita pergi ke sana. Lihat-lihat naon buka radio kan, jadi urang kan inspirasi dek nurutan gitu. Pan aya di Garut kan beda deui posisina. Ya waktu itu Can-can belum aya ini. belum aya ieu sampai nya dilempar asli. Tapi kan pada akhirnya pembuktian sekarang. Nah, Kang Dewi kan pembuktian. sekarang pembuktian dengan karyanya yang luar Ya, biasa kan. sekarang mah kan keluarga udah tahu saya ini nggak apa-apa Hidupnya malah sama dari saya. situ Ya, gitu. dan menghidupi keluarga juga kan. Ya, Salah alhamdulillah. satunya dari passion Gitu, itu luar alhamdulillah. biasa ini Pak Bro. dengan passion kita juga. Nah, salah satu ini bukti fakta, bukti hidup lah bisa dibilang ya. Jadi Nah, passion kita itu tidak mempengaruhi untuk masalah pekerjaan. Nah, dan itu karena itu sebetulnya kan kalau menurut Dian bisa dibilang kalau untuk di kita ya itu kan side stream ya, maksudnya nggak mainstream kan, jadi Iya. sungguh luar biasa kalau dengan passionnya yang seperti itu bisa menghidupi. Setuju nggak sih? Ya. Itu luar Memang biasa. di sana juga Susah kan, loh bro. memang di sana juga memang kan ini upaya perlawanan terhadap arus utama kan gitu. Di sana juga seperti itu. Ketika misalnya bangsawan-bangsawan aristokrat lampunya klimis apa segala macam ya kan, pekerja-pekerja ini berekspresi Sebaliknya. bukan berekspresi, memang native-nya mereka seperti itu gitu. Oke. Celananya si kieu kan gitu kan seperti itu. Nah dulunya memang seperti itu. Penolakan Itu. gitu. Nah Iya. setelah Ditolak. Dulu setelah itu saya kemudian ditolak. si industri masuk, ya kan, Sex Pistol juga ini juga kan ini awalnya karena awalnya dari Kotip misalkan gitu, nyanyi ya, bikin gigs apa segala macam dia Jauh beda, industri ngeliat nih, gerakannya hampir sama. industri ngeliat diambil sama Sama. mereka kan gitu, diekspor lah ke semua Nah. wilayah kan gitu, datang ke kita ya akhirnya ada sok gitu di kitanya kan gitu. Kita cuma denger musiknya belum sampai paham ini teh apa sih, si punk teh apa sih gitu. Ini teh awalnya dari mana kan gitu loh. Terus kenapa lu harus pakai jaket Pakaian. apa segala macam seperti itu kan gitu. Kan nggak seperti itu kan gitu. Ya karena awalnya memang diekspor, memang diekspor sama
industri tuh, Iya. industri yang di sana kan gitu supaya ya mereka nyari duit awalnya kan gitu. Lama kelamaan ya kita juga, oh ini awalnya nggak seperti itu ternyata kan gitu. Ya, memang ini budaya perlawanan kan gitu dan nggak juga kita harus dress up kayak di sana nggak harus juga. Kalau sekarang kan seperti itu. Kalau dulu ya, aing pang, aing kudu moek Iya, gitu kudu kan. make rantai. Aing kudu make rantai kan. Orang kudu naon kan dulu kan seperti itu. Kita di penjaranya dalam tanda kutip kita dipaksa untuk seperti itu padahal asli memang nggak seperti itu. Ketika misalnya kita paham rootsnya tuh memang budaya perlawanan apapun juga udah sejak itu kita, apalagi di kita kan nggak seperti pekerja di kita kan nggak seperti itu, penampilannya nggak seperti itu. Kalau dan memang itu kan butuh perjalanan dari tahun 95 Pasti ada. memang datang tuh kita tetap nggak, kadang-kadang nggak kita saring tangkap. Ternyata untuk sekarang memang kalau misalnya lintas generasi, jadi bukan hanya fashion aja sebetulnya, bukan dandanan aja, tapi kita punya jiwanya. Kita jiwanya, movementnya di sana gitu. Kita jiwanya rebel gitu. Jadi nggak usah dengan setelan pun kita udah punya darah rebel. rebel itu dalam arti yang positif ya. Ya. Kita memberontak kita melawan budaya-budaya atau dogma-dogma atau norma-norma yang kolot seperti itu. Sama kayak misalnya seperti itu kan kita juga sama menolak jam kerja 12 jam kita dieksploitasi kan gitu. Seperti itu kan mereka juga sama seperti itu awalnya kan gitu. Jadi kebijakan yang menurut kita nggak Iya. bijak, ibaratnya kan gitu. Luar biasa. Nah, Mbak Bro di rumah, Sangat- ya jadi intinya rebel di sini mereka udah jelaskan seperti apa ya Rebel maksudnya di sini rebel yang di menurut sini. kita nih versi kita. Nah itulah Nah. si marwah yang spirit yang kita bangun itu si lintas generasi itu. Jadi dari berbagai generasi gitu kan, bergenerasi hingga sekarang kan gitu ya. Dulu generasi kita seperti ini dengan dulu juga kalau dibandingin dengan teknologi dengan zaman-zamannya orang tua kita lebih maju kan gitu, lebih maju apa segala macam. Sekarang juga sama. Zaman kasih Nah, sekarang juga Ya. sama gitu. Setrek. Jadi harapannya tuh spiritnya tetap terjaga dengan medium apapun yang kalian pakai, terus genre apapun yang kalian ini kan gitu. Itu kan hanya cuma bentuk dari wujud ekspresi saja. Kan seperti itu. Spiritnya Marwahnya, terus memang ya ini si rootsnya harus pelajari dulu kan gitu. Nah, ini juga sama sebetulnya. Akhirnya kita ingin pengennya tuh ya udah melebur aja gitu loh, sama aja ketika kalian memang punya empati kan, kalian punya ya cek si mah dengan ketika hatimu tergetar melihat penindasan maka kau adalah kawanku. Seperti itu Mbak Bro di rumah pencerahan dari mereka ya, dari teman-teman kita luar biasa. Cemana ya. Nah, Memet, Dian sekarang pengen nanya sama Bro Husni kan tadi Mbak Bro Dian sempat ngobrol di belakang ya dulu lebih ke praktisi skateboard juga. Skateboard. Nah, terus juga bahkan di Bandung juga ya sempat kolektif, mungkin ada bisnis juga di coating juga dan lain. Itu pas pertama masuk ke Garut nih, bisa dibilang kan ibaratnya elemen skena metalnya salah satunya kan itu ada skateboard. Bahkan yang lain-lainnya seperti di noise kita ini kan ada BMX ada. Itu barengan skena Bergabung ada streetball Ada juga kan, ada metal, desain juga kan mungkin Di Siliwangi itu emang bukan pecinta musik aja. Oke. Ada skateboard, ada BMX. Jadi kreatornya luar biasa di Siliwangi ini kan, nama juga Siliwangi kan. Nah itu seperti apa Bro itu pertama, maksudnya awal ke Garut tuh seperti gimana tuh? Ya justru awalnya tuh main skateboard tuh karena memang skena tadi yang dari luar gitu kan. Nah misalnya Rensi tuh di video klipnya tuh ada main skateboard tuh, ataupun di band hardcore-nya ada main skateboard. Nyambung berarti. Nah di video klipnya tuh itu masih rancu tuh, masih klipnya yang masih belum jelas tuh, tapi ada main skateboardnya. Di Bandung sudah ada gitu. Nah untuk sementara tahun 95 tuh hanya untuk mendapatkan skateboard tuh susah. Papan skateboard dan skateboard utuh ya, Penuh dengan skateboard perjuangan. apalagi untuk bisa sampai bisa trik gaya-gayanya gitu. Nah dulu tuh kita tuh yang awal tuh Aldo yang awal Aldo Jangkung Aldo ya Kepang. Do ya. Aldo Kepang, terus
saya almarhum ya. Nah setelah itu datang Rere dari Jakarta. Datang dari Jakarta dulu kita mainnya bertiga tuh, saya. Tapi banyak juga teman-teman yang memang nggak punya skateboard tapi ikut-ikutan dulu mah. Kalau saran nunggu sih orang kan beli kan. Tapi gitu bisa orang malah gitu. Kalau dulu mah setelah sahur tuh pasti pada keluar tuh anak-anak tuh ngumpul di alun-alun petasan apa gitu kan. Nah kalau kita bawa skateboard, kita nyetrit dari perempatan Sukadana tuh sampai ke alun-alun tuh gogolosaran pakai skateboard. Nah skateboard nate dapatnya tuh second. Jadi yang memang udah nggak kepake di teman-teman di Bandung kita beli gitu. Karena memang mahal, satu mahal dan kedua akses dapatnya belum tahu dari mana. Karena mereka yang dapat itu biasanya anak-anak pejabat yang memang punya di luar negeri, privilege-nya ya. Privilege-nya dia punya skateboard, punya apa. Nah kemudian beberapa tahun kemudian ada toko yang memang dulu Roket yang di BIP itu. Oh iya, zaman-zaman itu ya. Roket itu dulu pertama yang ini, terus di kesininya banyak rebel-rebel clothing ataupun distro yang memang ada black market. Dulu masih rame juga hacker, carding itu Alvin ini itu kan jadi banyak zaman cokro itu main cokro. Jadi ada yang papan skateboard sekali datang satu kontainer. Nah dari situlah mulai Indonesia bisa ada timbul akses pemain skateboard gitu. Nah, jadi, itu luar biasa bro. Gitu dulu untuk main trik aja saya kalau sekarang kan tinggal ngeklik YouTube. Ini pengen kickflip tuh harus gini, hard flip tuh harus gini, soft flip tuh harus gini, tutorialnya udah ada. Kalau dulu pengen kickflip itu satu lembar A B C D sampai 12, yang ada cuma sebelah. Satu sobek A sampai 5 bisa, kesininya gimana gitu. Perjuangan lagi. Lebih ke otodidak gitu. Baca tuh kan gambar foto yang continuous tuh kadang-kadang adanya cuma sebelah, sementara itu dapatnya di Bandung aja berebutan teman-teman di skateboard itu. Nah kemungkinan nyampe ke Garut pun ya itu caranya nggak tahu ya, pokoknya sampai ke Garut tuh udah sebelah aja gitu majalah. Nggak kesortir deh. Nggak kesortir, pengen poster skateboard di tembok tuh susah banget. Tapi itulah indahnya berbagi ya. Gitu. Meskipun cuma akhirnya kan pencerahannya sampai hari ini kan regenerasi betul. Mungkin bisa lain cerita kalau dulu awalnya tidak diperkenalkan seperti itu Siliwangi sendiri. Bahkan gini bro, ujian waktu zaman kuliah nggak usah disebutin lah tahunnya. Waktu itu kan pasti yang nanya kayak Zal Nabur, Dodi, terus siapa? Budi Akhlak waktu masih pegang di Koyo masih pegang cycling. Bilang bro, Kang Sanjay Damang, nah pasti kan taunya kayak sok Kang Sanjay, kita biar banyak lah ya. Si Holo juga kan, Holocaust juga. Nah artinya kan Siliwangi ini udah jadi apa ya? Kalau kata Kang Muslim tadi jembatan merah ya, jembatan merah tuh kalau ada yang justru teh Kang Ian saya kasih tole almarhum ya itu betul perjuangannya paling almarhum itu paling pergerakan sampai pamflet ke Bandung pakai sepeda ke Bandung. Itu justru orang Bandung teh taunya dari dia. Dari dia ada acara ada apa teh. Jadi dia pakai baju pang, pakai bretel, pakai sepatu Dr. Martens, naik sepeda, pakai BMX, rambut mohak, bawa tas, player buat ditempel-tempelin event kita. Itu gerilya pisan. Itu sampai ke Bandung pakai jadi sepeda. Pada tahu ini acara di Garut teh aya situ tap aya si Holocaust. Sampai mereka menghargai pergerakan terus malah datang di sini. Berarti emang udah almarhum. Apa istilahnya menjiwai banget ya. Jadi dari ya kehidupannya udah emang seperti udah itu. Timbul sendiri aja itu passionnya udah passion sendiri aja. Jadi emang bukan direkayasa, bro, kayak gitu tuh. Ada rekayasa. Biasa. Jadi benar-benar perjuangan teh benar. Dan artinya kan dengan indahnya berbagi seperti tadi itu Garut ini emang banyak musisi luar Garut maksudnya yang support kan, bahkan karena ya prestasi dan karya dari kita juga salah satunya kan kita bangga ada punya Manjasa juga udah mendunia kan dari kita juga. Nah, itu kan nongkrongnya Ari Bejo kan nongkrongnya di mana nongkrongnya? Di nongkrongnya di mana Siliwangi Babu. Ya itu kan udah jelas nama jalan aku kan. Ya kan kita itu dulunya satu tongkrongan sama si Manjasa, si Ari Bejo gitu kan.
kayak anu di Perman Pensiun si Adon si Cecep kan. sama kan Dulu kan di Abeng. Siliwangi si Abeng si Cecep si Abeng. Sama itu kan dari Siliwangi dulu Siliwangi. ya. Waktu Cecep waktu dia SMA-nya. Ya. Si Abengnya, si Abeng. jadi nggak lepas juga dari support apa musisi luar Garut juga ya itu secara juga kan organik aja sih, Ya. organik. Jadi memang nama Siliwangi si Aris di acara yang dulu kan bukan kita yang namain kan gitu. Kita Orang berbasis lain Siliwangi yang ya, namain. orang lain karena nongkrongnya di jalan Ya, Siliwangi. bukan berarti anak Siliwangi itu orang Siliwangi semua bukan Iya. gitu kan. Itu hanya ini aja tagline lah kalau dibilang Saya ya. juga tetangganya Siliwangi jauh. Tapi Nah, terus- akhir nama bro ayeuna jadi nanti karena entah kebetulan atau apa semesta teh memang Siliwangi gitu nyambung gitu kan dengan sejarah Budaya leluhur Sunda orang gitu, ya, kan. Sunda. Siliwangian non segala macam kan seperti itu. itu Siliwangian. jadi siring banget ya nyambung dari nama gitu. juga ya. Iya, Siring banget. aku malah gitu lah. Terus juga kan Gian inget ya waktu maaf ini Babro bukan maksudnya pamer atau gimana ya, Gian sempat dengar haru juga sih ada empati dari anak Siliwangi ketika noise yang keberapa gitu. Mereka kolektif mereka berbagi-bagi ya mungkin angka sih itu Nah, relatif nggak ya, seberapa, gitu. penting Mereka ada berbagi niatnya itu. berbagi untuk keluarga-keluarga almarhum teman. Nah, Ya, itu. gitu. Iya. Nah ini kan ini yang patut kalau menurut Gian sih jadi apa ya patut dicontoh nilai positifnya gitu. Iya. Bukan masalah pamer atau angka atau apa jadi bisa dibilang ini Ya memang dulu Sosialnya. yang gitu, satu sosial tongkrongan udah jadi saudara Om, gitu. ya. Oke. Bukan untuk pamer masalah itu karena kita Udah nganggap saudara sih Ya, kita udah keluarga di besar. udah jadi keluarga Jadi aja. keluarga besar. Kita itu kalau yang ada misalnya yang pernah jadi meninggal atau itu kan kita selalu Dan Ingat lah. ya itu kan luar biasa bro maksudnya nggak mungkin dengan ada uang pun kalau nggak ada empati kan itu hal itu nggak akan terjadi. kalau Ya. masalah uang seadanya kita itu Oke. tidak harus segini Ya. enggak. Kolektif aja Itu lah. ibaratnya Udah, ya nggak ibaratnya kalau apa-apa. istilah Sunda apa? Ya hirup mah adalah Ya. hubungan aja lah. Daripada udah Nah. pokoknya baru udah pasti itu kan. Sabanda sariksa. Sering sana. Nah, bro di rumah kita udah banyak banget pencerahan dari teman-teman noise ya, dari teman-teman Gian. Terus juga pastinya bro di rumah juga penasaran nih mau ngapain aja si noise ke depan. Mungkin ada plan ke depan mau ngapain aja, Bro? Saya sekedar mau nambah nih dari judul yang kemarin baru di ini lintas generasi. Tagline, oke, ya. Tagline-nya lintas generasi. Kalau misalnya ini basic nih, basic di kenapa bikin nama itu? Ya karena ntar pasti yang dibawain musiknya tuh musik-musik yang dulu tapi dibawainnya di era sekarang gitu kan. Oke. Berarti kan lintas generasi yang bawainnya juga ntar malah keponakan, malah adik atau Malah abang anak, gitu. bisa Iya. anak gitu ya. Betul. Nah, selain dari itu lintas generasi, karena kenapa? Saya lihat banyak sekarang pergerakan anak-anak di Garut tuh, teman-teman di Garut tuh yang punya band yang indie. Menurut saya tuh lebih pergerakannya dari kita gitu. Nah, saya harap tuh kenapa nggak gabung aja gitu loh sama kita gitu. Karena mereka juga punya movement, punya pergerakan. Ya ini lebih bisa lebih di kokolot ada sejaralan gitu. Saya sebetulnya perwakilan dari teman-teman ya kita terbuka. Kita juga mau welcome. Jadi jangan sampai noise mah generasi kolot iya orang bisi kumaha atau bisi era kumaha. yang saya padahal- lihat sekarang pergerakan tuh sekarang band-band di Garut pun dengan logonya yang bagus, dengan pembawaan musiknya yang sekolah istilahnya ya, yang bikin acaranya pun indie di setiap kafe ataupun di mana-mana itu udah melebihi pergerakan dari kita malah. Ya. Gitu. Tapi kenapa nggak ikut gabung aja lah sama kita? Oke, gitu. nah Jadi ini- kita lebih bisa berbagi lah. Ya. Jadi Bisa- lintas bisa sharing. generasi itu generasi Bisa dari sharing kita gitu. dengan generasi yang Ngebuat sekarang yang tuh sekarang. karena kita pun bisa ikut ntar dalam satu acara yang bersamaan Ya, gitu. saling supportnya Saling di sini. support Nah, gitu. Ke depannya Jadi mau mungkin indie mau lebih genrenya kesini beda pun. mungkin sih jadi bukan ayo gabung sih enggak Enggak, karena bukan di bare itu. kuaing kan enggak Bukan. seperti itu. Jadi kayak unity in diversity gitu. Nah. Kita bersatu dalam banyak perbedaan, Ya. keberagaman Walaupun mereka seperti itu, punya ya, seperti pemikiran yang berbeda, Terus terus kita
kenapa nggak dibarengin aja momennya gitu. Iya. Anak-anak sekarang tuh beda dengan zaman kita dulu kan gitu. Mereka kan punya kalau mau ngobrol apa segala macam udah gampang. Ya udah Ya lebih canggih Nah, lah. dulu mah kita pengen ketemu apa segala macam ya kita nongkrong gitu kan. Pas samper-samper lah yang Bersama kita nongkrong. Kalau gitu. sekarang kan nggak seperti itu, mediumnya beda. Terus juga nanti juga manifestasinya, terus outputnya juga pasti bakal beda kan gitu. Ya silakan sesuai dengan zamannya. Cuma yang penting tadi spiritnya, Nah, ini. apa segala macam. Nah, Sekarang ini. ada musikalitas puisi ataupun indie musik yang memang sekarang indie label Lagi yang memang hype, berbahasa ya. Sunda tapi visinya tetap berontak tapi dengan gaya yang luas. Oke. Gitu kan sekarang banyak nih yang akustik bentukannya tidak keras seperti kita pun kita jiwanya sama, cuman beda ekspresinya aja mungkin. Kenapa kalau misalnya dengan adanya nama tadi tagline-nya generasi itu ya kita bukan mengajak kita hayulah kita berjalan bareng beriringan ya kalau misalnya kedepannya kita bisa bikin gigs bareng kenapa enggak Itu bisa jadi lebih luar biasa loh. begitu maksudnya. Nah, itu Bla Bla di Rumah jadi ini mungkin bisa dibilang salah satu ajakan juga. Ajakan, juga. Iya, betul. Bukan masalah senioritas ya. Iya, kita banyak Yang kekurangan. kuat noise welcome. Siapa aja. Kita banyak kekurangan orang saya belum menghargai anak-anak muda sekarang. Senioritasnya Ya, bukan masalah Ada, itu ya. kita Beda, beda. ya. Saya justru lebih menghargai teman-teman yang muda sekarang. Justru kita harus lebih belajar sama teman-teman yang muda sekarang. Kenapa enggak kita kolaborasi aja? Ya, karena yang namanya beda ya pasti beda. Cuma at least idenya kan Ide. jadi karya bersama. Ya, gitu. itu. Terus juga kenapa kayak kalau menurut Gian sih kenapa Siliwangi gitu apa yang nggak bersinar misalkan sendirian. Nah karena kan mereka emang berangkatnya dari kebersamaan dari Ya, awal gitu. Kan Siliwangi itu tidak akan berdiri sendiri tanpa dukungan dari teman-teman kita Nah yang itu. lain. Ya karena kan kadang-kadang ya itu kalau misalkan apa ya ya pasti ada aja sih kalau bisa dibilang salah paham, tapi kan yang di sini barusan udah Bro udah jelasin klarifikasi lah bahwa Tidak intinya ada salah ya paham sebenarnya. ya intinya si Noise sendiri welcome lah ya buat Ya, regenerasi juga. semuanya. Atau mungkin Bro si regenerasi juga ada sungkan mungkin Ya. karena Ya, pasti ada. Ya, sebetulnya jadi serba salah kita juga yang harus nyamperin seperti apa. Nah, Mungkin mereka juga datang ke kita segan atau apa gitu. Ya sebetulnya makanya ini di media ini pengen ini jadi mediasi lah. Kalau misalnya kita tuh dengan tagline-nya lintas generasi itu ya kita menerima bukan eksklusif ya. ya jadi ya kita bukan mengesampingkan genre lagi sekarang kita lebih kebersamaan tapi pergerakannya yang kita lebih nah itu diutamain ya kan itu sekarang bakal udah beda zaman lebih luar biasa ya powernya ya lebih banyak orang bukan yang melupakan bisa. histori yang dulu kita pergerakan itu sudah jadi perjalanan kita dulu gitu ya. Nah untuk sekarang ya kita juga harus bisa ngikutin zaman Ya. era informatika seperti ini juga kita juga nggak tetap Jadi bisa sharing seperti ini. ilmu gitu bisa. Gitu. Sekarang kan kalau misalnya di kafe toh tetap juga dengan judulnya tai kucing tai anjing juga bisa akustik Tinggalnya akustik kan. bisa di Udah bisa gandeng tapi akustik Ah, ya. penyajian aja kan misalnya bisa jadi tribut lah atau apa itu kan minimal itu kan Garut skenanya yang memang punya sejarah yang dulu yang sekarang punya teman-teman yang bisa lebih maju, lebih sekolah, basicnya dia lebih mengerti mungkin ya kita tuh pengennya lebih bisa ikut bebarengan lah Nah, gitu biar bisa saling berbagi juga karena memang ya kita butuh selaku pergerakan pertama dengan sekarang yang memang eranya sudah jauh banget ya kita juga harus jadi tuntutan kalau misalnya kita tuh butuh mereka Iya. juga karena untuk untuk berkesinambungan pergerakan, ya ya, untuk biar berkesinambungan berkesinambungan secara kualitasnya progresnya. ya kita nggak idealis main di seperti ini. Oke, terus Terus di ini tengah senjata banyak skema. Nah, biasa. Seperti itu. Nah, terus buat Bro di rumah nih biar tahu kalau misalkan pengen silaturahmi ini mungkin kan ada yang belum kenal Bro siapa sih misalkan ya Kang Joy ini atau Kang Gigi atau Kang ini mereka kontak versinya atau medsosnya kemana nih? Ada nih. Nah, ada IG-nya, Iya, iya. YouTube-nya juga ya.
Oke, nah Oh iya. Ya IG-nya Noise Cinta Damai nanti ada Enterprise. Oke, sama YouTube-nya juga gitu. ada Noise Collective. Nah, Ada itu bisa di juga. DM aja di Iya. message aja. Yang mau gabung dengan kita juga banyak sekarang, kolektif juga kan banyak banget, bagus-bagus malah. Kita gabung di sana saja, terlalu kami juga bisa lah. Bisa gabung di sana. Nah, terus kembali yang Nah itu, kalau di sana bisa lah. Nah, itu kembali yang tadi nih, plan ke depan lah dari sini mau ngapain nih biar baru 5 tahun. Ya sebetulnya yang kemarin jadi perbincangan tuh baru rencana sih ya. Ada 3 pergerakan lagi nih buat acara, tapi memang saya belum bisa menyebutkan gitu ya. Tapi minimal pergerakannya lebih dari yang kemarin, karena memang kemarin itu sebetulnya bukan ajang bikin musik, sebetulnya lebih ke reuni, Silaturahmi. Gitu. Nah dari basic silaturahmi, karena memang kita masih bisa nih mampu gitu. Kalau misalnya ini kemarin juga banyak yang hire, pengen ada acara ini, pengen ada acara itu dengan anggaran sekian atau apapun itu, ya bisa aja gitu ya. Kebetulan kedepannya juga kita juga udah punya PR nih, udah punya PR gitu. Dengan kemarin kita reunian, kita udah ada PR 3 kalau nggak salah ya. Itu mah tergantung dari teman-teman juga mau diambil semua atau mau gimana, itu kan tergantung kolektif lagi teman-teman mampu dan tidak mampunya kembali lagi ke teman-teman. Tapi setelah itu kita sudah ada PR 3 gitu. Ini yang kita tunggu-tunggu baru di rumah ya dari Noise. Nah, terus kayaknya kalau dari Dian sih wacananya cukup Ya. Atau barangkali masih ada yang pengen Atur nuhun sudah diundang, sudah pisan. Nah, Dian pisan menganggap kita sebagai ya kita makan apa istilahnya meskipun wacana tetap Ya. ada dalam hal ini kita sebagai media Yang paling utama ini, Om, ya. untuk dari Noise mungkin yang paling utama adalah menuju ya agar bagaimana caranya akan supaya musisi Garut bisa berjalan. berbarengan. Ya, berbarengan. Oke. Dan Nah, ada sekat-sekat Yang lu disebutkan tadi teh jadi di Garut ya musisi teh banyak, kenapa yang bisa berpotensi Nah, kita akan dimajukan itu Nah, dari Noise itu sendiri. Nah, Itu pengen dari Noise. karena support itu kan nggak boleh ambil Nah, itu kan. nah. Banyak makanya tadi disebutkan. penting maskot musisi Garut Pak. Nah, Gitu. Banyak banget sekarang yang lebih bagus, lebih maju. Saya sih pengennya kayak gini, harapan saya dan mungkin banyak ya teman lainnya juga sama. Kita nggak hanya pengen bikin gigs segede gaban gitu kan, nggak cuma kayak gitu, gitu nyari duit apa enggak seperti itu juga gitu kan. Yang lebih penting itu tetap gitu kan, terus yang tadi gitu, si spiritnya itu harus ada, gitu. Marwahnya itu tetap ada, tetap kita mau gigs segede kecil gitu, segede kumaha, yang penting ini bentuk ekspresi gitu, bentuk jadi mau gigs kayak gitu kan, mau apa kan namanya mungkin kan, mungkin pemerintah semuanya ada kan gitu, seperti itu. Gigs mah hanya salah satu medium saja gitu. Ya kedepannya ya kita berharap juga si Noise ini kan IO-nya nih, ini kan skena ini nggak hanya cuma IO kan gitu loh, seperti itu. Ada ya lebih ke ya ayolah kita membangun ya kebersamaan gitu kan, terus mau sesuatu yang nggak hanya cuma gigs gitu, ya nggak cuma kita berpikir tentang event musik apa segala macam gitu ada, kita event-event yang lebih Iya, ada hal-hal lain di luar seperti itu, karena ya memang seperti itu harusnya. Nah, pada akhirnya kan menurut Gosip Underground, menurut Bogor, nah PR mereka banyak baru di Bogor. Kita tunggu aja PR kerennya ya. Halo. Semua banyak. Amin. Kita tunggu. Lancar, insya Ya ada. Oke. Biduana si lancar. Amin. Allahumma Barik Halo. Umma Sorry Asali ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pokoknya dari Noise itu sendiri paling utama adalah mari kita sesama musisi kita lancarkan musisi Garut. Tonjolkanlah musisi Garut, Bersama-sama. bukan rasis ke luar di Garut, tapi Garut musisi aja Garut dulu. tonjolkanlah. Garut aja Di dulu. Garut aja dulu. Sebelum Terus, keluar. kan banyak musisi Garut yang skillnya lebih bagus dari maaf, tapi nya
orang lain Kita juga tidak ngerti, Iya, ya. tapi kan skill bagus kan. Iya, gitu. Dari Betul kan dulu lah kan kita sharing sama teman-teman yang di luar kota Ya. lagi yang di mana-mana seperti kemarin dari Ya, dari Jawa, Gombong kemarin. dari Jakarta, Jadi dari Gombong Bandung. teh kan di sini main di Gombong. Gombong teh bisa diundang lagi tak pinginnya gitu. Ya. Jadi jangan ya itu dionang ke Garut, tapi saya nggak dionang ke sana. jadi di sini nanti licik cilimit ya, licik cilimit. Ya, jadi Ada band Gombong mah yang kemarin yang dionang. Dia pertama band mana wae, Met kemarin teh. Oh, ayo Sabara band anu teh Gombong. lain anu ngitin Dari bawah dari Garut ke Gombong. ini mah gue. Tuh 5 band. Kan dionang ke Gombong. Gombong pengen main kamu aja nah kan tadinya. Jadi, Nah, asali dari silaturahmi, ya. gitu saya Dari jadi produk. Jangan sampaikan Begini. band lain dionang ke saya pas dari Garut nggak ada mana nih orang lagi nah mulai sampai kaki itu tak Garut teh pingin gitu musisi Garut teh tapi dengan jadi saling adanya jadi pada tahu gitu dengan adanya wadah kolektif ini Ya. ya insya Allah Nah. pastilah ini awal bisa dibilang awal untuk berkesinambungan secara kualitas Nah, ke depan ya. mudah amin. Nah pokoknya sekali lagi dia tunggu banget nih PR kerennya. siap mudah-mudahan lancar Doanya aja, doanya mudah-mudahan lancar Oke, Ya. sebetulnya sih masih Masih banyak yang pengen diobrolin, cuma mungkin waktu kitanya Ya. biasa harap-harap cemasnya gitu. Nah, Ya, harap-harap cemas. tapi semuanya ini yang diomongin ini dari sedap lah pokoknya. Mas. Alhamdulillah, Luar biasa. ya. Oke bro, thank you banget ya udah datang ke ini bukan podcast. Ya. Terima kasih juga bro di rumah udah selalu tonton channelnya biar acaranya tetap apa Kang Faisal? Tetap ada. Akhirnya Gian Eki Temji pamit dan teman-teman kita. Gigi, Joy. Niti. Mayo Memet. Nah, kita semua pamit. Sampai jumpa lagi di Ini Bukan Podcast. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oh, bisa. Ya. Ngomongin karya di Ini Bukan Podcast. Ngomongin karya cuma di Ini Bukan Podcast.